pop that pussy do the rap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surul Parawansyah. Di sini saya akan membahas tentang salah satu platform IoT dengan nama yaitu Firebase. Nah, Firebase itu sendiri menurut Wikipedia merupakan salah satu layanan dari Google yang memudahkan para app developer dalam mengembangkan aplikasi mereka. Ketika kita menggunakan layanan Firebase, nantinya pengembang bisa fokus merancang aplikasinya tanpa harus terlalu rumit berurusan dengan masalah backend. Pada tahun 2011, Firebase didirikan oleh Andrew Lee dan James Taplin dengan nama perusahaan Evolve. Real-time database adalah salah satu produk yang pertama kali dikembangkan oleh mereka. Google menganggap bahwa ini adalah salah satu potensial yang bagus. Pada tahun 2014 akhirnya mereka mengeksekusi Firebase ini. Kemudian pada tahun 2016 Google memperkenalkan Firebase pertama kali, tepatnya pada bulan Mei di acara tahunan Google I/O. Kemudian layanan Firebase ini terus dikembangkan oleh Google dan saat ini cukup banyak digunakan oleh berbagai jenis kebutuhan, misal dalam pembuatan aplikasi Android, iOS, bahkan web. Nah, di sini Firebase itu kembangkan aplikasi dengan cepat tanpa struktur, mengelola infrastruktur. Kemudian didukung oleh Google, dipercaya oleh berbagai aplikasi top. Dia juga salah satu platform produk dengan fungsi yang berkaitan. Nah, di sini Firebase ini merupakan salah satu aplikasi dari layanan dari Google, di mana untuk masuk ke Firebase ini, untuk mengakses Firebase ini, yang dulunya Firebase ini adalah layanan Google yang hanya memberikan servis trial atau percobaan. Namun sekarang kita bisa memanfaatkan dan menggunakan layanan Firebase ini secara gratis dengan kapasitas tertentu. Bisa kita lihat dengan menekan tombol harga. Di sini kita diperlihatkan dua produk. Yang pertama paket Spark dan juga paket Blast. Paket Spark ini kita dibatasi oleh misal kapasitas yang kita gunakan untuk mengakses Firebase ini, dan juga ketika lewat dari itu kita akan dialihkan ke paket Blast dengan berbayar. Seperti yang kita lihat di sini, dia itu berbayar. Ada gratis, ada juga berbayar. Ketika kita melebihi itu, kita akan dialihkan ke paket Blast. Layanan-layanan yang diberikan oleh paket Blast ini, misal untuk mengakses ini kita bisa menekan tombol mulai. Karena Firebase ini adalah layanan Google, maka untuk login ke dalam itu kita juga menggunakan akun Google. Misal di sini saya menggunakan akun Google saya. Seperti ini. Nah, maka akan dialihkan untuk membuat project. Nah, kalian bisa membuat project semau Anda sesuai dengan kapasitas yang diberikan oleh Firebase tersebut. Di sini saya akan membuat project dengan nama Meet. Nah,
menit 1. Nah, seperti ini. Kemudian tekan lanjutkan. Kemudian akan dialihkan ke Google Analytics untuk Firebase project kita dalam database. Di sini Google Analytics memungkinkan pengujian, segmentasi, penargetan pengguna pada produk database dan lain sebagainya dengan mengaktifkan tombol Google Analytics. Kita tekan lanjutkan. Kemudian kita di sini disuruh untuk memilih akun karena Firebase ini sudah menyediakan default akun for Firebase. Di sini kita tekan itu, kemudian buat project. Nah, adapun keunggulan dan kekurangan dari project ini yaitu dari keunggulannya adanya versi gratis free. Jadi para developer itu bisa mencoba menggunakan Firebase untuk waktu yang tidak terbatas. Kemudian Firebase ini juga responsif dan juga ternyata menggunakan JSON. Jadi kita tidak lagi menggunakan SQL. Firebase bisa digunakan untuk Android, iOS, Java, Objective-C, Swift, Node.js, dan JavaScript. Firebase user friendly sehingga mudah untuk digunakan. Adapun kekurangan dari Firebase ini, dia itu versi gratis hanya memberikan 100 koneksi dan storage sebesar 1 GB. Aplikasi yang digunakan itu secara terpusat dan dapat diupdate oleh banyak user. Biasanya akan terjadi overkill. Data yang ada pada Firebase bukan host milik kita, sehingga untuk merecovery akun user akan mustahil. Ya, karena di sini kita sudah membuat project, kita menekan lanjutkan dan akan dialihkan ke menu pada konsol. Kemudian Firebase ini mempunyai integritas untuk keperluan pengembangan aplikasi yang sudah dibuat dengan layanan-layanan seperti Google Play Store, Opera. Nah, di sini aplikasi-aplikasi yang menggunakan Firebase ini sudah banyak, baik dalam bentuk Android, iOS, dan web. Misalnya Duolingo, Wattpad, Trivago, Alibaba.com. Nah, seperti yang kita lihat pada tampilan konsol ini. Kita pada develop itu ada authentication, cloud store, real-time database, storage, hosting, function, machine learning, dalam quality, dan juga analytics, grow, dan lain sebagainya. Di sini untuk menggunakan Firebase ini kita bisa menggunakan seperti yang kita ketahui bahwa Firebase adalah platform cloud basis data dari produk Google yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan memodifikasi data yang dihasilkan dari aplikasi Android, layanan web, sensor, dan lainnya. Platform ini hampir sama dengan platform Blink dan TeamSpeak yang telah dibahas. Platform ini sebenarnya hampir sama dengan platform Blink dan TeamSpeak. Perbedaannya terdapat pada penerapan aplikasi, misal web server, dan beberapa fitur selain dapat diakses dari platform iOS dan Android.
Fitur dari Firebase ini misal time real database, yang dimana fungsinya untuk Gremlin database ini dimana fungsinya untuk mensinkronkan data user atau device secara real time menggunakan database SQL yang dihosting secara cloud. Real time merupakan kondisi di mana antara proses data dari suatu sistem hardware dan software dibatasi oleh jeda waktu yang dimiliki deadline yang jelas. Kemudian ada authentication. Authentication ini digunakan untuk mengelola akun dengan aman, memberikan Firebase database secret yang berupa kombinasi kode unik. Nah, di sini pada device yang digunakan misal modem ESP8266 yang mempunyai konektivitas WiFi diprogramkan terlebih dahulu untuk terhubung ke router WiFi. Seperti yang kita ketahui bahwa ESP8266 ini merupakan modul WiFi yang berfungsi sebagai perangkat tambahan microcontroller seperti Arduino agar dapat terhubung dengan WiFi dan membuat koneksi TCP/IP. Seperti yang kita ketahui juga bahwa ESP ini merupakan dilengkapi dengan sensor, memori, GPIO di mana jumlah pin bergantung dengan jenis ESP8266 yang kita gunakan. Framework default yang digunakan oleh perangkat ini menggunakan attack command. Selain itu ada beberapa firmware SDK yang digunakan perangkat ini berbasis open source, diantaranya adalah sebagai berikut: Node MCU, MicroPython, dan attack command. Nah, untuk memulai untuk menggunakan Firebase ini dalam sistem Arduino, yaitu pertama kali kita mengakses relay, misal menggunakan kendali lampu rumah. Nah, bahan yang digunakan yaitu Wemos D1 Mini ESP8266, modul relay 1 channel, dan akun Gmail ID. Nah, cara men-setting Google Firebase ini dengan cara klik tambah project. Di sini kita sudah memiliki project, kemudian kita buka ke setelan project. Kita buka setelan project, kemudian akun layanan. Kemudian kita diarahkan ke rahasia database. Nah, di sini kita tampilkan, kemudian kita copy database ini. Kemudian kita masuk ke real time database. Di sini kita buat database, kemudian mulai dalam mode uji. Nah, mungkin seperti ini. Kemudian kita buka ini, kemudian kita pastikan di sini. Kemudian kita buka.
maka kan seperti ini. Kemudian kita buka sistem Arduino seperti ini. Kemudian kita mendownload menggunakan dengan mengklik file, kemudian preferen. Nah, dengan memasukkan ini, kemudian kita oke, kemudian kita ke Bots Manager dengan mengklik buka tools, kemudian board, kemudian board manager dengan mencari nama, ESP8266 by ESP mungkin seperti ini, dia akan tampil seperti ini. Kemudian di sini karena kita sudah menginstal ESP ini, kita close saja. Kemudian kita buka include library-nya melalui sketch, kemudian include library, kemudian manage library. Nah, seperti ini. Kemudian mencari Firebase ESP 8266. Nah, seperti ini. Nah, karena kita sudah menginstalnya, oke, sudah langsung saja. Nah, untuk kode programnya dia seperti ini, dapat kita lihat kode programnya seperti ini. Kemudian kita verify, kemudian kita masuk ke di serial monitor. Nah, di sini karena saya tidak mempunyai alat dari ESP itu dan juga delaynya, maka mungkin karena saya tidak mempunyai alatnya, saya tidak bisa tersambung di port, saya tidak mempunyai alat dari itu. Mungkin bisa saya ini tuh berhasil, dan mungkin bisa kita lihat di gambar begini, gambar seperti ini. Ini adalah tampilan pada port. Dia akan on, terjadi perubahan status relay off ke relay on, dan juga akan tampil di sini dia on. Mungkin seperti itu. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mungkin
mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ini bonus Firebase ini kita dapat membuat program menggunakan ini dalam bentuk web. Misal web saya yaitu tugas Meet, kemudian kita centang, kemudian daftarkan aplikasi. Di sini bonus bagaimana cara membuat aplikasi dalam bentuk web dengan menggunakan Firebase. Nah, di sini kita akan diarahkan seperti ini. Kemudian ini. Nah, di sini kita sudah mempunyai aplikasinya. Nah, untuk menampilkan aplikasi ini, kita bisa membuka file. Kita membuat file baru dengan nama Meet. Kemudian kita pilih, kemudian kita copy, kita buka CMD. Kita masukkan di sini. Nah, kita pastekan di sini, kemudian kita beri cd spasi. Nah, kan seperti ini. Nah, untuk menampilkannya kita bisa ketikkan ini. Saya sudah sediakan, namanya itu npm seperti ini, kemudian enter. Kita tunggu dia sementara proses. Kita tunggu sampai dia muncul tulisan sukses. Di sini kita membutuhkan waktu yang sangat lama. Kita tunggu saja. Nah, karena di sini kita sudah menginstal, di sini tampilannya sukses. Kita sudah mengupgrade atau mengupdate atau menginstal Firebase tool. Nah, kemudian Firebase login, copy, login. Kemudian kenapa Firebase login kita
kita cocokkan apakah kita login sesuai dengan akun yang ada di sini atau tidak. Oke, sesuai dengan ini atau tidak. Kemudian kita kembali ke CMD, kita tulis Firebase init, kemudian enter. Nah seperti ini, kemudian kita yes. Nah kita pilih posting. Nah dengan cara menekan tombol spasi untuk mencentang hosting, kemudian kita enter. Kemudian kita disuruh untuk memilih project. Karena di sini kita sudah memiliki project dalam Firebase, kita pilih use and as setting, kemudian kita cari project yang kita buat tadi, namanya Meet 1, kemudian kita enter. Untuk publik kita namanya itu publik, kemudian kita yes. Di sini kita no. Nah seperti ini. Di sini kita sudah masuk ke kita sudah memiliki file Firebase-nya, tinggal kita edit sesuai dengan kreasi kita dalam Meet. Nah seperti ini tampilannya ini untuk berkreasi sesuai dengan operator yang Anda miliki. Karena saya di sini menggunakan Sublime, maka hasilnya itu akan seperti ini dalam publik. Nah dia itu seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk menampilkan ini ada 3 cara. Cara pertama itu open in browser, kemudian menggunakan Firebase deploy, dan juga menggunakan Firebase share. Nah kan saya di sini akan menggunakan Firebase deploy seperti ini. Kita tunggu. Nah seperti ini. Dalam Firebase deploy kita akan diberi hosting URL-nya, yaitu sesuai dengan apa yang kita miliki. Kita copy ini, kemudian kita masuk ke browse, kemudian kita web app. Nah di sini kita sudah berhasil memiliki aplikasi web sendiri. Nah dalam Firebase ini kita dalam Firebase ini kita dihitung berapa jumlah kapasitas, berapa penyimpanan yang kita gunakan. Misal kita keluar dulu, kemudian kita klik kembali Meet. Nah seperti ini. Kita mendownload belum ada, kita history tadi sudah seperti ini. Karena saya sudah membuat kemarin, misal di tes lagi. Nah ketika kita sudah menggunakan ini beberapa kali, maka secara otomatis Firebase akan menghitung penyimpanan. Firebase akan menghitung mulai dari penyimpanan yang kita gunakan dalam waktu ke waktu.
kemudian hasil downloadnya tadi download di hosting dan juga download secara real time database seperti itu. Nah, mungkin dalam seperti ini kalian bisa berkreasi sesuai kalian menggunakan script apapun. Satu hal yang saya ingin tanyakan, kalau sebelum memulai ini kita harus menginstal Node.js. Kita bisa mencarinya di Google. Nah, untuk ini kalian bisa berkreasi semampu kalian, berkreasi sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, untuk itu sekian pembahasan dari saya. Sekian dari pembahasan dari Firebase, platform Firebase. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.